Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini Minggu 28 Februari tahun 2021. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup pada zaman di mana manusia sangat mudah melanggar janji, seperti janji perkawinan, janji persahabatan, janji perjanjian kerja, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan Allah. Ketika Allah berjanji, Ia pasti menepatinya. Dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena iman mereka. Dalam rencana keselamatan Allah, janjinya sangat penting. Hal ini ditegaskan Paulus dalam perikop ini hingga 5 kali. Lalu apa kaitan antara iman dan janji tersebut? Yang pertama, bahwa orang beriman beroleh janji Allah. Itu kita lihat pada ayat 13 sampai ayat ke-17. Paulus menegaskan hal ini melalui teladan Abraham ketika imannya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Selain itu, Allah juga memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa dari segala bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beriman mempercayai janji Allah. Paulus memakai contoh Abraham yang meskipun dikatakan pada firman ini tidak mempunyai dasar untuk percaya dan berharap, namun ia memilih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan janjinya.
Menariknya di sini bahwa Paulus pun menegaskan pada bagian akhir dari perikop ini bahwa kedua hal tersebut bukan hanya berlaku bagi Abraham, tetapi juga bagi kita yang percaya kepada Yesus. Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, bagian yang terbaik telah Ia kerjakan. Karena itu, marilah kita juga melakukan bagian yang dipercayakan Allah kepada kita. Sebagai orang percaya yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji Allah, yaitu janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan yang bisa kita terima dari kebenaran firman ini, yang pertama, iman kepada Tuhan menuntun kita pada pengharapan yang hidup. Jika kita berhadapan dengan kemustahilan, dan ada yang berkata, kalaupun bisa selamat itu adalah mujizat Tuhan, maka kita amini saja perkataan itu, sebab memang demikianlah. Sebab hidup kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus bukan lagi hidup oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh semata-mata karena anugerah Allah. Dengan hidup beriman kepada Tuhan Yesus, kita telah meninggalkan segala hal yang dianggap mustahil. Sebab kuasa Allah akan bekerja dalam diri kita melalui iman kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan bagaimana Tuhan dapat mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin dalam hidup kita? Tuhan Yesus berkata juga kepada kita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Saudara-saudara, kita mungkin saja berkata, aku terlalu lemah, aku tidak sanggup, aku terlalu bodoh, aku tidak berguna, aku terlalu buruk untuk diampuni. Ada banyak tembok-tembok kemustahilan dalam hidup ini yang melemahkan kita. Namun kita hendak diyakinkan oleh firman Tuhan pada saat ini, ketika kita mau mengangkat diri kita pada keyakinan akan iman kepada Tuhan, maka kita sudah memiliki kuasa yang besar dalam diri kita, yaitu kuasa Allah yang dapat menghancurkan, yaitu tembok kemustahilan itu. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, saudara-saudaraku, memang benar semuanya adalah kemustahilan. Tetapi ketika kita mengangkat diri kita kepada iman, ketika kita mengangkat diri kita pada iman yang satu itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kepada Tuhan adalah kekuatan sukacita hidup kita. Bisa banyak alasan dalam dunia ini yang dapat melemahkan kita. Banyak alasan dalam dunia ini yang melemahkan kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana Abraham justru tidak lemah dan tidak berduka karena pergumulannya, tetapi malah menjadi kuat oleh imannya yang tidak ragu akan janji Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 20, dikatakan, malah imannya menjadikan dia bertambah kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Berbagai pergumulan hidup ini bisa melemahkan dan menjatuhkan semangat hidup kita, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Imun kita lemah, maka ketika imun kita lemah juga, di situ melemahkan kehidupan, bahkan boleh kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang telah berangkat. Namun iman kepada Tuhan akan senantiasa menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab kita tidak ragu sedikit pun akan kuasa Allah yang nyata dalam hidup ini. Dengan beriman kepada Tuhan, kita dituntut untuk hidup dalam sukacita dan memuji Tuhan dalam hidup kita ini. Sebab iman adalah kekayaan. Sebab iman adalah kehormatan, sukacita yang tidak ternilai.
Kita akan semakin merasakan keistimewaan iman itu ketika kita mau semakin menghidupi iman kepada Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ungkapan rasa syukur kita. Karena itu, jangan biarkan kesulitan hidup menggoyahkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 ini boleh terjadi, tapi semangat, kreativitas kita tidak boleh berhenti dan harus tetap dalam hidup berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.